bukan polisi yang menangkap kalian, melainkan kebodohanlah yang menangkap diri kalian sendiri. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak berguna, bubarkan saja. Kenapa kalian tidak teriak DPR tidak berguna? Kenapa kalian tidak teriak DPR bubarkan saja DPR dan bubarkan partai yang pimpin rapat di hotel? Kan dorang yang revisi serta sahkan undang-undang tersebut. Lalu kenapa kalian malah pengen TNI yang bubar? Peran PDIP dalam pengesahan undang-undang TNI. Hal ini bukanlah asumsi belaka, karena jika dicermati, Utut Adianto yang adalah Ketua Komisi 1 sekaligus kader PDIP juga merupakan Ketua Panitia Kerja Revisi Undang-Undang TNI yang memimpin rapat di hotel. Kalau dari dulu coba kamu cek undang-undang kejaksaan di Hotel Sheraton. Rejim militer dan oligarki inilah yang baru saja mengesahkan revisi Undang-Undang TNI menjadi undang-undang. Padahal Pak Prabowo adalah eksekutif. Lalu yang buat undang-undang itu eksekutif atau legislatif? Yang sahkan undang-undang itu eksekutif atau legislatif? Baik, sonde baik, tanah timur lebih baik. Untuk para aktivis demo yang ditangkap setelah naik di atas mobil Dalmas, beta hanya mau sampaikan bahwa jangan salahkan polisi. Kenapa jangan salahkan polisi? Karena bukan polisi yang menangkap kalian, melainkan kebodohanlah yang menangkap diri kalian sendiri. Jadi silakan nikmati Hotel Pardeo, karena itu adalah hasil dari kebodohan yang selama ini kalian pelihara. Angkatan Republik Indonesia tidak berguna, bubarkan saja. Kawan-kawan, Angkatan Republik Indonesia tidak berguna, bubarkan saja. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak berguna, bubarkan saja. Hidup rakyat! Jujur, beta sangat lucu dengan kalian para mahasiswa yang menyanyikan yel-yel. Angkatan Bersenjata Indonesia tidak berguna, bubarkan saja. Kenapa beta lucu? Karena yang sahkan revisi Undang-Undang TNI adalah DPR. Spesifiknya Partai Banteng yang pimpin rapat revisi Undang-Undang TNI di hotel. Lalu kenapa kalian salahkan TNI? Terus kalian itu mahasiswa atau bukan? Karena setahu beta, mahasiswa itu diajarkan untuk berpikir kritis. Artinya sebelum berkoar-koar, dia harus mampu menganalisis fungsi TNI dan fungsi DPR. Lalu bagaimana bisa sebagai mahasiswa kalian salahkan TNI soal undang-undang? Emangnya TNI yang buat undang-undang? TNI yang sahkan undang-undang? Kan lucu. Lagian yang jadi pertanyaan, kenapa kalian tidak teriak DPR tidak berguna? Kenapa kalian tidak teriak DPR bubarkan saja DPR dan bubarkan partai yang pimpin rapat di hotel? Kan dorang yang revisi serta sahkan undang-undang tersebut. Lalu kenapa kalian malah pengen TNI yang bubar? Terus kalau TNI bubar, kalian mau siapa yang jaga perbatasan negara? Kalian mau siapa yang jaga kedaulatan serta keamanan negara? Puan Maharani serta para anggota DPR? Kan ngawur.
Di balik kontroversi Undang-Undang TNI yang menyebabkan terjadinya aksi demo di berbagai daerah, sebenarnya para pendemo serta para pengkritik luput akan suatu hal, yaitu peran PDIP dalam pengesahan Undang-Undang TNI. Hal ini bukanlah asumsi belaka, karena jika dicermati, Utut Adianto yang adalah Ketua Komisi 1 sekaligus kader PDIP juga merupakan Ketua Panitia Kerja Revisi Undang-Undang TNI yang memimpin rapat di hotel. Kalau dari dulu coba kamu cek undang-undang kejaksaan di Hotel Sheraton, undang-undang perlindungan data pribadi di Telkom, kok nggak kamu kritik? Selain Utut Adianto, ada juga Puan Maharani, Ketua DPR RI sekaligus petinggi partai PDIP, merupakan pelaku utama yang mengetuk palu pengesahan Undang-Undang TNI. Tentang Tentara Nasional Indonesia, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Tak hanya Puan serta Utut Adianto, Megawati yang adalah Ketua Umum Partai PDIP juga turut mendukung disahkannya revisi Undang-Undang TNI. Hal tersebut terungkap lewat pernyataan Puan Maharani yang mengatakan bahwa Megawati mendukung disahkannya revisi Undang-Undang TNI karena sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Megawati. Sikap Ibu Mega seperti apa Ibu? Mendukung, karena memang sesuai dengan apa yang diharapkan. Di sisi lain, Mahfud MD yang adalah cawapres yang diusung oleh Partai PDIP juga turut mendukung adanya revisi Undang-Undang TNI, di mana Mahfud MD mengatakan bahwa tak ada kecenderungan terhadap dui fungsi TNI dalam revisi Undang-Undang TNI. Kecenderungan ke arah kembali dui fungsi tidak ada lagi. Ya, saya dilihat isinya, saya sudah baca, semua isinya tidak ada. Malah penguatan terhadap konsep yang sudah lama ada. Rejim militer dan oligarki inilah yang baru saja mengesahkan revisi Undang-Undang TNI menjadi undang-undang. Benar kawan-kawan? Benar kawan-kawan? Kawan-kawan sekalian, Prabowo adalah bagian langsung dari rejim diktator militer bernama Orde Baru. Beta perhatikan kritikan pada Pak Prabowo soal Undang-Undang TNI lewat aksi demo serta kritikan di berbagai media menunjukkan bahwa mata para pendemo serta mata para pengkritik tidak mampu melihat siapa dalang utama di balik disahkannya Undang-Undang TNI yang baru. Dorang seolah-olah menganggap Pak Prabowo adalah dalang utama sehingga terus menghujani Pak Prabowo dengan berbagai kritikan. Padahal Pak Prabowo adalah eksekutif. Lalu yang buat undang-undang itu eksekutif atau legislatif? Yang sahkan undang-undang itu eksekutif atau legislatif? Jadi jangan melihat menggunakan satu bola mata, supaya kalian tahu siapa Ketua Panja atau Ketua Panitia Kerja Revisi Undang-Undang TNI yang memimpin rapat di hotel. Ketuanya adalah Utut Adianto, seorang kader Partai Banteng. Jadi Partai Banteng adalah partai yang memimpin rapat di Hotel Bintang 7 sehingga rakyat semakin pusing. Bukan cuman itu, ada juga Puan Maharani selaku petinggi Partai Banteng. Beliau yang mengetok palu sehingga disahkannya revisi Undang-Undang TNI. Ada juga Pak Mahfud MD selaku cawapres yang diusung oleh Partai Banteng. Beliau mendukung revisi Undang-Undang TNI dengan mengatakan tidak ada kecenderungan dui fungsi TNI dalam Undang-Undang atau revisi Undang-Undang TNI. Bahkan Ibu Mega selaku Ketua Partai Banteng juga mendukung revisi Undang-Undang TNI karena menganggap sudah sesuai dengan apa yang beliau harapkan. Lalu bagaimana bisa kalian kritik bilang Pak Prabowo mau bawa Indonesia kembali ke zaman Orde Baru? Jadi beta minta dengan hormat pada kalian para aktivis demo dan para pengkritik. Lihat itu menggunakan mata di kepala, jangan menggunakan mata kaki. Supaya kritikan kalian itu tepat sasaran. Sasarannya adalah Partai Banteng, karena Partai Banteng merupakan dalang utama disahkannya revisi Undang-Undang TNI. Bahkan Partai Banteng adalah partai yang paling berbelit-belit soal RUU perampasan aset. Tapi giliran revisi Undang-Undang TNI, Partai Banteng adalah partai yang paling depan membawa rapat tersebut ke hotel.